Hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dengan Pancasila. Pembukaan UUD NRI tahun 1945 bukan sekadar teks pembukaan sebuah konstitusi, ia adalah Staatsfundamental Norm, norma dasar tertinggi yang menjadi fondasi seluruh tatanan hukum dan kehidupan berbangsa Indonesia. Di dalamnya tersimpan intisari dari Pancasila, dasar filsafat negara yang mengatur arah, tujuan, dan jiwa Republik Indonesia. Pengertian dan struktur pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah bagian awal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdiri atas 4 alinea. Ia bukan sekedar pengantar, melainkan merupakan pernyataan kemerdekaan yang memuat dasar filosofis, tujuan luhur, dan cita-cita bangsa Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Alinea pertama, pengakuan universal bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Alinea kedua, narasi perjuangan kemerdekaan Indonesia yang panjang dan penuh pengorbanan serta tekad bangsa untuk mengisi kemerdekaan dengan kehidupan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga, pernyataan kemerdekaan yang dilatar belakangi kehendak luhur untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, dimotivasi oleh rahmat dan ridha Tuhan yang Maha Kuasa. Alinea keempat, memuat tujuan negara, bentuk negara Republik Indonesia, kedaulatan rakyat, serta dasar negara Pancasila secara lengkap dan resmi, menjadikannya alinea paling krusial secara konstitusional. Kedudukan istimewa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan yang jauh melampaui teks konstitusi biasa. Ia diakui sebagai pokok kaidah fundamental negara atau Staatsfundamental Norm, sebuah konsep yang dikembangkan oleh Hans Kelsen dan diadaptasi dalam sistem hukum Indonesia untuk menunjukkan bahwa pembukaan adalah puncak hierarki norma yang tidak dapat diturunkan nilainya oleh peraturan apapun. Norma tertinggi sebagai Staatsfundamental Norm, pembukaan menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Seluruh proses legislasi, peraturan pemerintah, hingga keputusan presiden harus berpijak dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Tidak dapat diubah. Pembukaan tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk MPR sekalipun. Hal ini bukan karena ketiadaan mekanisme hukum, melainkan karena mengubah pembukaan sama artinya dengan membubarkan Negara Proklamasi 17 Agustus 1945 dan mengkhianati kesepakatan para pendiri bangsa. Kemudian menjiwai seluruh pasal, pembukaan berfungsi sebagai ruh konstitusi yang menjiwai, mengarahkan, dan memberi makna pada seluruh pasal dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Setiap pasal harus ditafsirkan selaras dengan semangat dan tujuan yang tertuang dalam pembukaan. Mengubah pembukaan berarti membubarkan Negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Rumusan resmi Pancasila dalam pembukaan, di mana Pancasila tertulis di rumusan resmi dan sah secara konstitusional dari Pancasila terdapat tepat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Inilah satu-satunya sumber yang diakui secara hukum sebagai rumusan otentik Pancasila, bukan dari dokumen lain, bukan dari pidato, dan bukan dari versi historis manapun yang berbeda susunannya. Rumusan Pancasila dalam alinea 4 adalah satu-satunya yang sah secara konstitusional dan mengikat seluruh bangsa Indonesia. 5 sila bunyi resmi, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Pengakuan dimensi spiritual dan moral bangsa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Penghargaan terhadap martabat manusia universal. 3. Persatuan Indonesia. Komitmen terhadap kesatuan dalam keberagaman. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip demokrasi deliberatif. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu cita-cita kesejahteraan bersama. Pancasila sebagai intisari pembukaan.
Pancasila bukanlah sebuah konsep yang datang dari luar atau dipaksakan ke dalam konstitusi. Ia merupakan kristalisasi nilai luhur yang telah hidup dan berakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia jauh sebelum kemerdekaan diproklamasikan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kemudian menjadi wadah formal konstitusional yang menghimpun dan menetapkan nilai-nilai tersebut sebagai dasar negara. Hubungan organik Pancasila tidak dapat dipisahkan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tumbuh dan lahir bersama dari proses panjang pembentukan negara. Memisahkan Pancasila dari pembukaan berarti mengoyak konteks historis dan konstitusional yang memberinya legitimasi. Hubungan substansial. Makna dari sila Pancasila berakar langsung pada kalimat-kalimat pembukaan, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Semuanya dapat ditelusuri kembali ke alinea-alinea pembukaan yang memuat cita-cita dan tujuan pendirian negara. Hubungan kausal. Pembukaan merupakan penyebab konstitusional lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Tanpa proklamasi kemerdekaan dan penetapan pembukaan, Pancasila tidak akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai norma fundamental negara. Sistematika hierarki pembukaan Pancasila, pasal-pasal. Tatanan hukum Indonesia dibangun di atas sebuah hierarki yang jelas dan konsisten. Memahami alur fundamental ini sangat penting bagi setiap pelajar hukum dan ilmu politik untuk dapat menafsirkan peraturan perundang-undangan secara tepat dan konstitusional. Pancasila sebagai jembatan antara cita-cita dan aturan operasional. Pasal Undang-Undang Dasar 1945 bagian terluar yaitu aturan operasional selaras dengan Pancasila. Kemudian bagian kedua, Pancasila jembatan antara cita-cita dan aturan operasional. Dan yang paling dalam, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memberi arah dan dasar filsafat negara. Fungsi pembukaan memberi arah filosofis dan dasar moral bagi seluruh tatanan negara. Ia menetapkan mengapa negara dibentuk, apa tujuannya, dan dengan nilai-nilai apa ia harus dijalankan. Tanpa pembukaan, konstitusi kehilangan ruhnya. Fungsi Pancasila sebagai jembatan. Pancasila menjadi penghubung antara cita-cita luhur yang tersimpan dalam pembukaan dengan aturan-aturan operasional yang termaktub dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Setiap pasal harus ditafsirkan melalui lensa nilai-nilai Pancasila. Makna sila-sila dalam bingkai pembukaan. Setiap sila Pancasila memiliki akar maknanya masing-masing yang dapat ditelusuri secara langsung ke dalam kalimat-kalimat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Keterkaitan ini bukan kebetulan, melainkan cerminan dari desain konstitusional yang terencana oleh para pendiri bangsa. Sila ketuhanan yang Maha Esa berakar pada alinea 3 yang menyatakan kemerdekaan Indonesia atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sila ini menegaskan bahwa dasar moral dan spiritual bangsa bersumber dari pengakuan atas kekuasaan Tuhan yang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya dalam konteks pembukaan merupakan penjabaran dari alinea yang menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sila ini membangun komitmen universal terhadap hak asasi dan martabat manusia. Kemudian persatuan Indonesia, makna dalam konteks pembukaannya yaitu perwujudan dari tujuan negara dalam alinea 4, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sila ini menegaskan bahwa keragaman suku, agama, dan budaya harus dipersatukan dalam satu identitas nasional. Kemudian kerakyatan atau hikmat kebijaksanaan, makna dalam konteks pembukaannya yaitu mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat yang tertuang dalam alinea 4, yaitu pembentukan suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi yang berkedaulatan rakyat. Sila ini menjadi dasar sistem demokrasi deliberatif Indonesia. Kemudian sila yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dalam konteks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bersumber dari tujuan negara dalam alinea keempat, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Sila ini mengarahkan seluruh kebijakan negara untuk berorientasi pada pemerataan dan keadilan ekonomi sosial. Sifat tak terpisahkan antara pembukaan dan Pancasila.
Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila adalah hubungan yang mutlak dan tidak dapat dicabut. Keduanya bukanlah dua entitas yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan satu kesatuan organik yang saling menghidupkan dan saling membutuhkan. Pancasila tanpa pembukaan. Pancasila tidak memiliki eksistensi konstitusional tanpa pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai instrumen proklamasi dan penetapan dasar negara. Tanpa pembukaan, Pancasila hanya menjadi konsep filosofis tanpa kekuatan hukum yang mengikat seluruh warga negara dan lembaga pemerintahan. Pembukaan tanpa Pancasila, sebaliknya pembukaan kehilangan substansi dan arah tujuannya. Tanpa rumusan Pancasila yang menjadi dasar dan tujuan negara, Pancasila memberikan isi, makna, dan orientasi nilai kepada seluruh pernyataan cita-cita yang termuat dalam pembukaan. Kesepakatan luhur bangsa Pancasila sebagai dasar negara telah menjadi kesepakatan final yang tidak dapat diubah atau digantikan oleh ideologi apapun. Kesepakatan ini bukan sekedar keputusan hukum, melainkan ikrar moral seluruh bangsa Indonesia. Menjaga keutuhan NKRI, menjaga kesatuan antara pembukaan dan Pancasila secara langsung berarti menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Setiap upaya memisahkan atau melemahkan salah satunya merupakan ancaman terhadap fondasi konstitusional bangsa. Kemudian filosofis Groundslike. Pancasila adalah filosofis Groundslike, dasar filsafat negara yang diikrarkan secara resmi dalam pembukaan. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945 menandai lahirnya Pancasila sebagai konsep kenegaraan. Implikasi dalam tata hukum Indonesia. Hubungan konstitusional antara pembukaan dan Pancasila bukan hanya bersifat teoritis, ia memiliki konsekuensi yuridis yang konkret dan mengikat dalam praktik pembentukan hukum dan penyelenggaraan pemerintah di Indonesia. Sumber dari segala sumber hukum berdasarkan TAP MPR nomor 3 MPR 2000 dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pancasila ditetapkan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Seluruh peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat hingga daerah wajib berjiwakan Pancasila dan selaras dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi dan uji materi. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Dalam praktiknya, nilai-nilai Pancasila digunakan sebagai batu uji interpretasi meskipun tidak secara langsung sebagai pasar tersendiri. Putusan MK yang membatalkan undang-undang sering merujuk pada prinsip-prinsip Pancasila sebagai landasan pertimbangannya. Kemudian pembentukan peraturan perundang-undangan. Setiap rancangan undang-undang RUU yang diajukan ke DPR wajib disertai naskah akademik yang menunjukkan kesesuaian materinya dengan nilai-nilai Pancasila, sistem pemerintahan presidensial, mekanisme pemilu, dan kebijakan otonomi daerah semuanya merupakan penjabaran operasional dari sila keempat dan kelima. Contoh konkret Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya antara lain putusan nomor 5 PUU 5 nomor tahun 2007 tentang independensi calon kepala daerah secara eksplisit menggunakan nilai-nilai kedaulatan rakyat dan keadilan sosial dari Pancasila sebagai dasar pertimbangan hukum. Kesimpulan, dua sisi mata uang yang sama. Pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945 dan Pancasila adalah dua wajah dari satu entitas konstitusional yang Pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945 dan Pancasila adalah dua wajah dari satu entitas konstitusional yang tidak terpisahkan. Memahami hubungan keduanya adalah kunci untuk memahami seluruh bangunan hukum dan kenegaraan Indonesia secara utuh dan benar. Satu, pembukaan adalah rumah konstitusional Pancasila. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tempat konstitusional di mana Pancasila lahir, ditetapkan, dan memperoleh kekuatan hukumnya sebagai dasar negara. Tanpa pembukaan, Pancasila tidak memiliki status yuridis yang mengikat. Nomor 2, Pancasila adalah norma fundamental yang mengikat
Pancasila menjadi norma fundamental yang mengikat seluruh kehidupan hukum, politik, ekonomi, dan sosial budaya Indonesia. Ia bukan hanya simbol, melainkan standar operasional bagi setiap lembaga negara dan warga negara. Tiga hubungan hierarkis, substantif, dan tidak terpisahkan. Hubungan antara keduanya bersifat hierarkis. Pembukaan di atas Pancasila yang di atas pasal-pasal. Substantif, makna sila bersumber dari kalimat pembukaan dan tak terpisahkan. Keduanya adalah satu kesatuan mutlak yang saling menghidupkan. Menjaga pembukaan berarti menjaga Pancasila berarti menjaga Indonesia.